Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emelda Dudamayanti dengan NIM 14120220062. Saya akan mempresentasikan literatur review saya dengan mata kuliah analisis kualitas lingkungan dan dosen pengampunya yaitu Nasruddin Syam, SKM, MKes, dengan judul Pengaruh Logam Berat Merkuri Terhadap Kesehatan. Jadi pertama yaitu ada pendahuluan, merkuri merupakan polutan kimia yang menjadi perhatian kesehatan manusia di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia telah mencantumkan merkuri sebagai salah satu dari 10 bahan kimia yang menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat. Tingkat merkuri dalam perairan dan makanan tertentu, produk konsumen dan industri, serta lingkungan kerja mungkin berada pada tingkat yang dianggap membahayakan kesehatan manusia. Merkuri dan senyawanya memiliki banyak sifat yang menjadikannya berguna bagi masyarakat. Meskipun menyeimbangkan penggunaan penting ini dengan sifat beracun logam tersebut merupakan suatu tantangan. Tujuan penulisan tersebut yaitu studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan. Metode terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu ada 4, yaitu artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar, PubMed, atau Elsevier. Kemudian artikel atau jurnal yang membahas mengenai pengaruh logam berat merkuri terhadap kesehatan. Kemudian yang ketiga, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Keempat, artikel atau jurnal tulisan yang dicari dan digunakan dalam penulisan ini adalah tulisan yang diterbitkan mulai dari tahun 2022 sampai 2024 dari berbagai sumber jurnal baik nasional maupun internasional. Kriteria eksklusi yaitu ada dua: A. Artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. B. Artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Itu bentuknya literatur review. Kemudian ada hasil. Hasil ini berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Effect of Mercury Heavy Metals on Health. Di Google Scholar ditemukan hasil 16.500, sedangkan hasil penelusuran di Elsevier didapatkan hasil 10.698, dan penelusuran di PubMed ditemukan hasilnya 8.178 jurnal. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi atau eksklusi. Total jurnal ada 6, yaitu 1 jurnal nasional, kemudian 5 jurnal internasional. Ini adalah contoh jurnal yang saya review. Kemudian ada pembahasan, telah diketahui dengan baik bahwa jalur utama dari paparan metil merkuri pada sebagian besar populasi di seluruh dunia adalah makanan dan umumnya melalui konsumsi ikan dan makanan laut yang terkontaminasi. Merkuri dilepaskan ke lingkungan dapat diubah oleh mikroorganisme menjadi metil merkuri yang terakumulasi dan mengalami biomagnifikasi melalui jaring makanan, khususnya dalam sistem perairan. Kemudian ada konsentrasi Hg. Anorganik Hg menurunkan dari fitoplankton menjadi zooplankton. Konsentrasi metil merkuri yang merupakan bentuk spesies Hg yang paling beracun dan tersedia secara hayati meningkat dari fitoplankton dan bahan organik partikulat menjadi zooplankton. Plankton Arktik dapat memainkan peran penting dalam memodulasi transfer logam berat yang tersedia secara hayati ke organisme dengan tingkat trofik yang lebih tinggi seperti ikan. Kemudian ada paparan Hg pada kehamilan, telah dikaitkan dengan komplikasi kehamilan dan masalah perkembangan pada bayi. Pada ibu hamil, Hg melewati membran plasenta yang dapat menyebabkan keguguran spontan, kelahiran prematur, cacat bawaan, dan pengembangan
perkembangan janin tidak teratur. Selain itu, ikan dapat jumlah kecil sekalipun yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan dapat menyebabkan peningkatan kadar Hg dan mempengaruhi perkembangan neurobehavioral anak, termasuk keterampilan dasar seperti mendengarkan, membaca, dan menulis. Kemudian, bagi wanita hamil, kadar Hg dalam darah seringkali melebihi tingkat yang dapat diterima secara internasional, dan rata-rata kadar Hg dalam darah ibu dengan kelahiran prematur. Berat badan lahir rendah dan keguguran spontan adalah 30% lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak terpajan. Peningkatan risiko kelahiran prematur secara signifikan, kelahiran anak dengan berat badan rendah dan keguguran spontan juga ditemukan ketika konsentrasi Hg melebihi 2 plasma. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.